Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Ayu Widianisi, berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Matematika. Di sini saya sebagai salah satu peserta magang ADS Universitas Airlangga 2025. Di sini saya akan membawakan argumentasi saya dengan mosi sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya, dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di sini saya sebagai tim kontra. Beasiswa prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan berdasarkan capaian akademik maupun non-akademik. Misalnya, beasiswa unggulan atau LPDP yang mensyaratkan nilai tertentu seperti prestasi lomba atau track record akademik. Beasiswa ini berorientasi pada penghargaan terhadap kinerja unggul mahasiswa. Sementara itu, beasiswa tidak mampu seperti bidik misi atau KIP kuliah adalah bantuan pendidikan yang ditunjukkan khusus bagi mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tanpa menjadikan prestasi akademik sebagai syarat utama, melainkan kondisi ekonomi sebagai pertimbangan pokok. Mari kita awali dengan melihat kondisi nyata pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa pemerintah memiliki dua jalur beasiswa besar, seperti beasiswa berbasis prestasi seperti LPDP atau beasiswa unggulan, serta beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi seperti bidik misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disebut KIP Kuliah. Namun, apakah akses pendidikan ini sudah merata? Faktanya tidak. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia baru 31,45%. Artinya, dari setiap 10 anak usia kuliah, hanya sekitar 3 orang yang benar-benar melanjutkan ke perguruan tinggi. Lebih miris lagi, jika kita bedah berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, jurangnya sangat lebar. 52,66% anak dari keluarga kaya bisa kuliah, sementara dari keluarga miskin hanya 17,51%. Dengan kata lain, 8 dari 10 anak miskin di Indonesia bahkan tidak bisa menyentuh bangku kuliah. Maka pertanyaannya sederhana, apakah bijak jika pemerintah justru lebih memprioritaskan beasiswa prestasi sementara kesenjangan ini masih begitu nyata? Di sini saya memiliki dua argumen, yang pertama mengenai keadilan sosial dan amanat konstitusi, dan yang kedua mengenai mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Saya akan menyampaikan argumen saya yang pertama, yaitu mengenai keadilan sosial dan amanat konstitusi, yang dimana Indonesia berdiri di atas keadilan sosial. Pasal 31 Undang-Undang 1904 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Ini bukan hanya hak yang bersyarat pada prestasi semata, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap warga. Bayangkan, dua siswa dengan kondisi berbeda. Siswa pertama tinggal di Jakarta, punya akses internet cepat, bimbingan belajar, laboratorium modern, bahkan guru pembina untuk lomba. Ia tentu lebih mudah berprestasi dan memenuhi syarat beasiswa prestasi. Siswa kedua tinggal di pelosok NTT, belajar dengan buku fotokopian, listrik yang sering padam, bahkan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk ke sekolah. Apakah siswa kedua ini kurang cerdas? Tidak, teman-teman. Ia hanya terhalang fasilitas. Jika negara yang mengutamakan beasiswa prestasi, maka sebenarnya negara sedang mengabaikan jutaan anak yang menghadapi hambatan struktural sejak lahir. Padahal, survei Kemendikbud tahun 2022 itu menunjukkan ada 1,3 juta siswa dari kelompok termiskin yang putus sekolah karena faktor biaya. Mereka bukan kalah semangat atau kecerdasan, tetapi kalah kesempatan. Beasiswa ini berbasis kebutuhan seperti KIP kuliah, hadir untuk memastikan mereka tidak berhenti di tengah jalan. Ia bukan sekedar bantuan, melainkan bentuk nyata negara menjalankan amanat konstitusi, memberikan hak pendidikan secara adil, terutama kepada yang paling rentan. Saya akan memaparkan argumen kedua saya yang mengenai mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan, di mana pendidikan adalah tangga paling efektif untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pada penelitian Bank Dunia tahun 2020 itu menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi di Indonesia memiliki penghasilan rata-rata 2-3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA.
Artinya, satu anak miskin yang berhasil kuliah mampu mengangkat taraf hidup seluruh keluarganya. Program beasiswa berbasis kebutuhan sudah terbukti efektif. Misalnya seorang anak buruh tani penerima bidik misi di Jawa Tengah berhasil menyelesaikan pendidikan kedokteran dan kini bekerja sebagai dokter di rumah sakit daerah. Ia bukan hanya mengangkat derajat keluarganya, tetapi juga memberi layanan kesehatan bagi ribuan masyarakat. Tanpa beasiswa itu, mustahil ia bisa menempuh pendidikan yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah. Mari kita lihat fakta lain. Pada tahun 2024, pemerintah memberikan 980.000 kuota KIP kuliah dan meningkatkan menjadi lebih dari 1 juta pada tahun 2025. Namun, jumlah pemohon selalu jauh lebih banyak. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap beasiswa ini masih sangat besar. Jika prioritas justru dialihkan ke beasiswa prestasi, maka ratusan ribu anak miskin akan kehilangan satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib. Dengan kata lain, beasiswa kebutuhan adalah investasi jangka panjang. Negara tidak menyelamatkan satu individu, tetapi membuka jalan mobilitas sosial, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat stabilitas bangsa. Teman-teman semuanya, oleh karena itu mari kita kembali ke pertanyaan awal. Untuk siapa pendidikan itu hadir? Apakah hanya untuk mereka yang sudah berprestasi atau untuk seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi? Dari dua argumen saya tadi terlihat jelas, ketika yang pertama beasiswa berbasis kebutuhan adalah wujud keadilan sosial dan amanat konstitusi, dan yang kedua adalah instrumen paling efektif untuk mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, kami di pihak kontra dengan tegas menolak mosi ini. Memprioritaskan beasiswa prestasi di atas beasiswa kebutuhan berarti memunggungi realitas kesenjangan, melestarikan privilege, dan menutup pintu bagi jutaan anak miskin yang hanya butuh satu hal, yaitu kesempatan. Pendidikan tinggi adalah hak semua anak bangsa. Negara wajib hadir memprioritaskan yang paling membutuhkan. Hanya dengan begitu, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar bisa terwujud untuk semua, bukan hanya untuk segelintir yang beruntung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.